Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wat tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil mukarramin wa sadatina sufiyatil muhaddiqin khususan ila sultanil awliya As-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa sa'iril awliya'illah wal awliya'ittisah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah khususan ila muallif hadzal kitab As-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita bab nomor 8, menerangkan tentang fadilahnya adzan, keutamaan adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-babu tawiki kubab as-saminu kang kaping 8 iku fi fadilatil adzani ing dalem nutur kautamane adzan. Bab nomor 8 ini menerangkan tentang keutamaane adzan. Apa adzan itu? Nah, sebelum kita membahas tentang keutamaan adzan, kita bahas dulu apa adzan itu. Para jamaah, adzan itu adalah pemberitahuan bahwa telah masuk waktu sholat. Ini yang dimaksud dengan adzan. Jadi adzan itu pemberitahuan telah masuk waktu sholat. Adzan kok gak pas waktu nih, zuhur umpamanya. Adzan zuhur kok jam 09.00 lah. Sing adzan njaluk dipriksakno. Kira-kira ngoten iki. Karena tidak tepat waktu. Jadi adzan di sini yang dimaksud adalah tentang yang terhubung dengan sholat. Benten melih karo adzan sing dilakoni ketika pemakaman. Bukan itu yang dimaksud. Jadi adzan yang dimaksud adalah adzan yang menunjukkan bahwa telah masuk waktu sholat. Pernah kejadian ini kampung Gunung Anyar pas Ramadan
mengumandangkan azan maghrib padahal belum masuk waktunya maghrib. Nah ini berat ini. Akhirnya kadek wong-wong niku nek Ramadan kan semangat nih. Bu semangat posone, bu semangat bukone. Begitu krungu azan durung mari wis padha. Nah, ini masalah ini. Sehingga puasanya menjadi tidak sah. Ini pernah terjadi. Jadi pemberitahuan bahwa telah masuk waktu sholat itu adalah azan. Karena murid kok orang Indonesia ini termasuk yang patut kita syukuri. Niteni melbune waktu sholat mudah. Jenengan teng Eropa terus gak krungu azan blas. Jadi sulit menentukan waktu telah masuk waktu sholat. Adapun iqamah adalah pemberitahuan bahwa sholat segera dilaksanakan. Ya, iqamah itu adalah pemberitahuan bahwa sholat segera dilaksanakan. Nek durung segera dilaksanakan ojo iqamah. Jadi nek bar adzan terus tengok-tengok si ngopi-ngopi dhisik ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Tapi nek bar iqamah ojo. Bar iqamah kok tinggal ning warung jagongan delok bal-balan ojo. Nggak boleh. Jadi iqamah itu pemberitahuan bahwa sholat akan segera dilaksanakan. Pun. Kemudian syarat-syarat adzan dan iqamah. Syarat-syaratnya sama. Yang pertama adalah tertib. Tidak boleh dibolak-balik tertib itu. Tidak boleh dibolak-balik. Syahadat dhisik terus takbir tidak boleh. Berurutan takbir dulu. Baru takbir terus maca syahadat tauhid terus syahadat Rasul dan seterusnya. Ini namanya tertib. Yang kedua adalah mualah. Mualah itu berkesinambungan, tidak terputus. Setelah membaca takbir, nah, terus terputus, kemudian dilanjutkan, tidak boleh. Ya, harus mualah berkesinambungan. Yang ketiga, bila adzan maka syaratnya adalah telah masuk waktunya sholat. Telah masuk, masih iqamah ya, syaratnya telah masuk waktunya sholat. Yang keempat, dilakukan oleh satu orang. Sing nglakoni wong siji. Yang kelima, bersifat jahriyah. Jahriyah itu suara keras. Jahriyah dilakukan dengan suara yang keras. Ini adalah syarat adzan dan iqamah. Sedangkan syarat orang yang melakukan, nek wau syaratnya adzan dan iqamah, ini syarat orang yang melakukan. Yang pertama adalah Islam. Adzan atau muadzin ini harus orang Islam. Iqamah juga harus orang Islam. Yang kedua tamyiz. Napa tamyiz nih? Napa tamyiz nih? Pikirannya wis jalan. Sudah bisa membedakan. Kira-kira usia 7 tahun lah. Kira-kira usia 7 tahun, kurang lebih. Yang ketiga dilakukan oleh laki-laki. Yang keempat, makruh dilakukan, ini menjadi makruh bila dilakukan oleh orang fasik atau orang yang berhadas. Jadi tidak sampai membatalkan. Jadi bila adzan atau iqamah dilakukan oleh orang fasik, fasik niku rusak. Maling kok adzan itu boleh,
tapi hukumnya makruh. Orang yang berhadas tidak punya wudu atau tidak suci kok azan itu boleh, tapi hukumnya makruh. Jadi tidak diwajibkan syarat temriki bagi orang yang azan atau iqamah harus suci, tidak disyaratkan, tidak menjadi wajib. Jadi boleh-boleh saja. Ngen kula niku dhisik ana bocah enom suarane enak, senengane adzan teng masjid. Dene adzan niku ya katokan cekak. Bar adzan mulih dolan meneh. Lah iki. Dadi mek adzan tok gak melu salat. Ana model ngono nggih enten tenan. Nggih. Hukum melakukan adzan adalah sunnah kifayah. Napa sunnah kifayah? Bila satu orang telah melakukan maka tidak disunnahkan lagi. Tetap sunnah, tidak wajib. Tetap sunnah, tidak wajib. Nek fardu kifayah, bila satu orang telah melakukan maka tidak menjadi wajib lagi. Kalau sunnah kifayah, bila satu orang telah melakukan maka tidak menjadi sunnah lagi. Jadi hukum melakukan adzan itu adalah sunnah kifayah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan tidak disunahkan kecuali iqamah saja. Ibu-ibu kok kepingin jamaah bareng, rombongan ibu-ibu tidak perlu adzan, cukup iqamah saja. Cukup iqamah saja. Pun ini sedikit tentang apa yang dimaksud tentang adzan. Kita lanjutkan hadis yang pertama. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mutawi sapa wong iku adzan sapa man li sholati krana salat sab'a sinina pitu pira-pira taun muhtasiban hale krana Gusti Allah kataba moko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu kedue man baro'atan minan nar lebaran saka geni neraka. Barang siapa yang melakukan adzan 7 tahun lamanya, muhtasiban melakukan adzan ini karena Allah, bukan karena lain-lain, karena Allah, duduk perkara kepingin dikenal suarane enak, mboten, duduk karena dibayari, mboten, tapi karena Allah. Kataballahu, maka dicatat oleh Allah baginya baro'atan minan nar, terbebas dari api neraka. Jadi muadzin itu ganjarannya luar biasa. Tukang adzan itu luar biasa. Karena dia berjasa ngelingke wong nek wis mlebu waktune salat, berjasa sekali. 7 tahun dilakukan secara rutin adzan, ini keutamaannya terbebas dari api neraka. Ini luar biasa, betul. Napa enten Pak wong adzan 7 tahun? Lho kathah. Malah rata-rata begitu. Kampung kula malah enten 30 tahun luwih punah. Nah, tukang adzan. Tapi adzan itu muhtasiban. Niki pekerjaan kecil tapi sulit. Ayo jenengan coba pun adzan rutin. Ayo iso apa ora? Kalau gak iso. Nggih sulit. Njaga waktu kan itu nih. Nah, jadi memperhatikan waktu terus. Subuh memperhatikan waktu, ojo sampai liwat, ojo sampai kurang. Zuhur memperhatikan, terus memperhatikan waktu. Nah, itu pekerjaan kecil tapi berat untuk dilakukan. Maka oleh Allah diberi pahala yang luar biasa, terbebas dari api neraka. Catatannya muhtasiban. Muhtasiban itu ikhlas. Karena Allah. Terbebas dari api neraka, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. So nang akhirat pilihane mung loro, swarga apa neraka. Wis gak ana pilihan liya. Bainahuma antara swarga neraka mboten enten.
Cuman dua ini pilihan, surga atau ojo ning akhirat, ning kuburan mae pilihane loro. Raudhatun min riyadil jinan, pelatarane swarga apa khufratun min khufarin niron, jurang-jurang neraka, got-gote neraka. Jadi di alam barzah itu pilihannya sudah dua, halaman surga atau got-gote neraka, sudah di situ, sudah dipisah. Jadi tempat berkumpul, tempat campur itu hanya dunia. Api elek ngumpuk dari sitok dunia, itu sudah sifat dunia, karakter dari. Jadi kalau kita pingin sak kampung api kabeh ra iso, karena itu menyalahi dari sunatullahnya. Ya mesti ono wae. Sing bagian ngrusui harus ada, harus malah. Jadi tidak boleh tidak ada. Ini harus kita pahami ini. Ya. Karena gak ada itu keliru, tempatnya keliru kita. Ya. Itu bukan di dunia, itu di akhirat. Ya. Jadi kok teng kampung ono wae sing ngrusui. Ya itu harus ada. Betul itu. Ya. Ono sing apik, ono sing karena itu sunatullahnya dunia. Kalau jenengan kok pingin sak kampung apik kabeh, salah alamat, itu swarga. Nah, itu swarga. Nah, ini harus dipahami. Jenengan kok ngurusi kampung kok ana sing ruwet, ana sing gampang. Lho ya memang begitu. Memang begitu. Kok ngurusi masjid kadang ana sing ruwet barang lah ngoten nggih. Heeh. Ya, harus ada itu. Kenapa begitu? Gusti Allah niku mboten seneng nek jenengan nglakoni kebagusan terus ngekeki ganjaran titik niku mboten seneng Gusti Allah. Maka diciptakanlah kesulitan-kesulitan supaya nek ngekeki akeh. Jenengan seneng dikeki akeh apa didik? Nah, berarti aku kudu siap-siap. Tempat campur dunia. Mungkin nek wis pindah ke alam barzah, teng kuburan, alam kubur pisah. Sing apik dhewe, sing elek dhewe, panggonane dhewe. Sing apik niku karo Gusti Allah diparingi kesempatan saling menziarahi di alam barzah itu. Saling nanti ada di sini belakang masih jauh. Nah, ya. Dhewe-dhewe nggone dhewe. Sampai di mahsyar kumpul meneh. Kumpul lagi di mahsyar dikumpul, tapi untuk dihisab. Srengenge dikerek sejengkal di atas kepala, dengkul dihilangi, jadi gak iso lungguh, ngadeg terus. Paling cepat antriannya 30 tahun. Paling cepat pun sebagian riwayat menyebut 300 tahun antriannya. Ini untuk dihisab. Masya Allah. Hari-hari berat itu. Sampai kemudian menuju akhirat, surga atau neraka. Sing wis resik-resik apik-apik langsung swarga. Bab swarga niku mboten nerima barang sing kotor. Allah itu tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Allah itu suci, tidak menerima sesuatu yang tidak suci. Kok kula jenengan kotor, karo Gusti Allah niku dieman-eman. Kowe nek kotor gak bakal iso ketemu aku. Akhire karo Gusti Allah diresiki, dikum diucek sik nang neraka, ngoten nggih. Engko nek wis resik baru diangkat neng. Nah, itu termasuk kasih sayangnya Gusti Allah itu. Kowe nek gak resik, gak iso ketemu aku, gak iso mlebu swarga. Wis tak resikane sik, akhire dikum dhisik teng neraka. Supaya napa? Nek wis resik iso ketemu Gusti. Nah, dadi kudune nek mlebu neraka muni alhamdulillah. Ya gak ngono, keliru sampean ya. Niki sudut pandang yang lain ini. Masya Allah. Apun. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
manutawi sapa wong iku adzan sapa wong sinta asarata sanah 12 tahun wajibat moko wajib lahu kedue man apa al jannatu swargane Gusti Allah. Kok ana wong adzan 12 tahun maka wajib baginya masuk surganya Allah. Wajib hukumnya. Ya napa? 7 tahun terbebas dari neraka. Nek 12 tahun wajib masuk surga. Ya napa wajib masuk surga? Ya wajib lah. Wajib itu ndak bisa ndak. Mesti mlebu swarga. Niku tukang adzan, Pak. Tapi nyolongan. Lah, niki. Ya napa ngoten niku? Ya ora iso, ya kudu bersih dhisik. Nek ora resik ya gak pantas masuk surga. Tetap SOP-nya itu. Jadi SOP-nya begitu. Nek ora resik oh ya ora pantas mlebu swarga. Mau pernah gegeran kiai ceramah itu gegeran. Sing ceramah dhisik ngomong. Sing rokok-rokokan iku ndang dileren. Sok neng swarga gak ana geni. Dadi gak iso nyumet. Panjen kiai sing pertama gak rokokan. Begitu wis leren kiai kedua ceramah. Kaya tau ngerti swarga wae. Nek kepengin rokokan, pengin nyumet rokok, ya mlebu neraka sik nyumet rokok. Budal meneh nek apa duduk surga gak kenek mlebu neraka ngono. Ini gegere kiai urusan swarga neraka. Padahal gak padha gak tau ngertine. Padha gak tau kurang gawenan bahas ngoten. Dadi wong sing gelem adzan 12 tahun nek baginya wajib masuk surga. Artinya apa? Wong sing gelem adzan rutin 12 tahun terbangun sifat kebaikan. Ngoten maksudnya. Nggih. Gelem adzan 7 tahun bae, rutin 7 tahun itu dalam hatinya terbangun sifat kebaikan. Maksudnya teng hadis niki ngoten. Insyaallah tidak akan ditemukan, insyaallah. Wong sing adzan 7 tahun, adzane krana Gusti Allah, ikhlas. Tapi dia seneng nyolongan, tidak akan ditemukan. Tidak akan ditemukan. Kenapa? Akan terbangun sifat kebaikan. Seperti kalimat ngeten. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan maka tidak akan ditemukan orang yang sholat tapi nyolongan, tidak akan ditemukan. Pasti itu. Kecuali sholatnya salah. Lho apa ono Pak sholat sing salah? Ada, teng Quran disebut wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat di dalam sholat itu lupa kepada Allah. Walladzina yura'un atau orang yang riya. Sholatnya karena riya. Jadi orang yang sholatnya rutin tapi senengane maidu wong, nah pasti sholatnya salah itu. Pasti kurang sempurna sholatnya, pasti begitu. Jadi ini harus dipahami secara komprehensif lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku adzan sapa man khamsa sholawati ing 5 pira-pira waktu salat imanan hale iman wahtisaban lan krana Gusti Allah gufira maka den ngapura lahu kedue man ma ing barang takodama kang wis rampung apa mamin dambihi bayane saking dosane man. Hadis ini lebih ringan lagi. Barang siapa yang melakukan adzan untuk 5 waktu sholat, tidak disebut berapa lama, bisa selama-lamanya, bisa sekali, tidak disebut berapa lama, hanya disebut 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya.
Sing adzane niki wau imanan dibarengi iman, percaya. Percaya marang Gusti Allah, ayat-ayate Gusti Allah. Wahtisaban tur ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Ghufira di ngapura lahu kedue wong sing adzan. Mata qaddama apa-apa sing wis rampung min dambihi saka dosane. Dosa yang telah lalu diampuni. Jadi didelete entek. Enak toh? Jadi jangan kok kepengin dosane di ngapura wis adzan wae 5 waktu. Dosane sing rampung-rampung di ngapura karo dosa. Syarate imanan wa ihtisaban. Sekedhik membahas tentang ihtisaban. Ikhlas. Napa ikhlas niku? Ikhlas itu makna bahasa artinya murni, tidak kecampuran. Makna bahasa. Adapun makna ikhlas, makna istilahiyah. Al aslu fil ikhlas istawa'u sarirati wal alaniyah. Dasar dari ikhlas itu adalah ketika terjadi persamaan antara zahir dan batin. Itu dasarnya ikhlas. Zahir dan batin sama. Ketika kita sholat menyebut lillahi ta'ala karena Allah, maka hatinya juga karena Allah. Podo. Jadi apa yang kita wujudkan dan apa yang dalam hati itu, ini dasarnya ikhlas. Dasar. Zahir batine podo. Puncak keikhlasan, id haqiqatul ikhlas. Ayyafna angkal khalqu fi musyahadatil haqqi ta'ala. Puncaknya adalah ketika engkau memandang makhluk yang tampak adalah Khalik. Itu puncak keikhlasan. Artinya apa? Didelok sapa wae gak ngefek. Salat didelok wong karo didelok kebu padha wae. Tidak ada bedanya. Sedekah didelok wong karo didelok kebu ora ana bedane, karena yang dipandang adalah Allah. Itu puncak keikhlasan. Itu jelas gak teko kula jenengan wis ngomong puncak kejauhan lah, dasar saja dulu kita. Nah, bab ikhlas itu berat. Karena itu puncak dari amal. Kullun nasi halaka illal alimun wal alimuna halaka illal amilun wal amiluna halaka illal mukhlisun. Hadis. Semua manusia itu akan binasa, hancur, kecuali orang-orang yang berilmu agama. Orang yang berilmu agama akan rusak, hancur, kecuali ilmunya dilakukan. Apa sing dingerteni dilakoni. Orang yang melakukan ilmu agama akan hancur kecuali ketika melakukan ikhlas. Jadi tahapannya berilmu dulu, mboten ikhlas dhisik. Berilmu dulu. Lah nek berilmu mawon mboten wis aja ngomong ikhlas, kadohan perkara mengko. Iki kadohan perkara. Berilmu dulu, setelah berilmu baru melaksanakan. Baru nanti kita pantas membahas ikhlas atau tidak ikhlas. Panjenengan sedekah. Begitu subuh bar salat jamaah subuh sedekah. Sebab terjadi pandemi corona, bencana Semeru, sehingga ketika sedekah itu dia mengamalkan hadis sedekah itu tolak balak, terus dilakoni sedekah iki sebab kepingin terhindar dari ini, namanya tidak ikhlas. Napa? Sebab njaluk bayaran. Apa meneh sedekah 1000 arep-arep dijoli 10.000, oh tambah nemen gak ikhlas itu. Kalau kita belajar ikhlas, ini gambarannya. Mboten kula terangke
kesuwen nerangke ikhlas niku 3 kali pertemuan. Nah, ini gambarannya saja. Ini gambarannya seperti itu. Nah, ya. Jadi sesuatu yang dilakukan memang karena Allah. Ibadah itu kita lakukan karena memang sudah sepantasnya kita ibadah. Bukan karena kita ingin bayaran. Awas keliru. Nggih. Lho wong gak tahu ibadah wae dibayari kok karo Gusti Allah. Nggih mboten. Nah, jadi ndak usah berpikir tentang bayaran. Bahkan orang yang beribadah karena ingin masuk surga itu belum kategori ikhlas. Belum kategori ikhlas. Loh, orang yang ikhlas itu tidak memperdulikan dimasukkan surga atau neraka nggak diperbut, nggak dipikir. Itu puncak dari kalau jenengan kan mesti nggak gitu. Didik jaluk bayaran, didik jaluk. Ya, jadi mempertanyakan bayaran kepada yang membayari, padahal kita telah memahami yang memberikan bayaran kepada kita itu adalah yang sangat mengerti tentang kebutuhan kita. Itu namanya kan nggak percaya, gitu. Allah itu kan sangat mengerti tentang diri kita, apa yang terbaik bagi, sangat mengerti. Kok kita mempertanyakan bayaran kita? Itu artinya kan kita nggak percaya bahwa Allah itu memahami. Ya Allah Gusti, panjenengan paring kula niki rezeki damel nyicil apartemen. Lho kok ditakokno ning Gusti Allah? Apa kowe gak percaya nek Gusti Allah ngerti? Kan begitu kan? Lah rada angel iki, wis dilewati mawon angel nggih. Sing angel mboten usah. Gitu ada tingkatannya lah nanti, pelan-pelan. Jadi begitulah yang dimaksud tentang ikhlas, kurang lebih seperti itu. Bagaimana untuk bisa ikhlas? Ya kita harus belajar ikhlas dulu, ngaji dulu tentang ikhlas. Kalau nggak ngaji nggak ngerti nanti. Ngaji dulu tentang ikhlas. Nah, ngerti baru bisa ngelakoni. Nah, pun. Orang yang azan untuk sholat 5 waktu, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Quran dipun dawuhaken wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah sebagian dari kalian terdapat umat yad'una ilal khair yang menyeru, mengajak pada kebaikan. Wong adzan adalah orang yang mengajak pada kebaikan, maka oleh Allah diberi pahala yang besar. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan sebagian dari kalian hendaknya ada yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang bejo, beruntung. Jadi orang yang adzan berarti ngajak melakukan kebaikan. Orang yang ngajak melakukan kebaikan ini disebut orang yang beruntung. Maka pasti oleh Allah diberi pahala yang tidak bisa dibayangkan. Betul itu. Enten wong gak ngerti sholat, jenengan nguruki sholat, kemudian orang ini sholat terus, selama orang ini sholat panjenengan oleh ganjaran, gitu. Penak. Di wong Islam kok sepi ganjaran, kebuacut mboten mawon pun nggih. Seperti ini Allah memberikan kemurahan kepada kita. Panjenengan ngajak orang ngaji, tolabul ilmu, ngajak. Nek jenengan sing ngandani gak percaya, akhirnya dijak, akhirnya wong niki seneng ngaji. Selama wong niki seneng ngaji, lho jenengan iki oleh ganjaran. Terus pahalanya mengalir. Coba bayangkan.
Jadi orang-orang yang yad'una ilal khair, mengajak pada kebaikan, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Terus jadi orang yang terpilih. Sakjane bukan pekerjaan berat. Mosok jenengan gak duwe kanca wong 5, mosok gak duwe, kan mesti luweh nggih. Nah, rencane jenengan mesti banyak. Ngejak wong 5 untuk melakukan kebaikan. Nah, luar biasa. Mesti luar biasa. Nah, inilah kelebihan orang-orang yang yad'una ilal khair, mengajak pada kebaikan. Sebaliknya orang yang mengajak pada kejelekan, ya podo. Dilalah ono angin banter angin. Banyak daun-daun yang rontok. Akhirnya jagongan kira-kira godhong sing rontok iku pira? Ya mbok cak. Ayo totoan ayo genep apa ganjil. Wah, akhirnya dihitung ganjil lo menang. Akhirnya menjadi kebiasaan. Sampai anaknya begitu musim rame angin, anaknya totoan genep apa? Menciptakan kebiasaan jelek gitu maksudnya gitu. Nah, niki sing menciptakan pertama kali niki ya oleh deposito dosa. Padha. Menciptakan kebiasaan baik ya oleh deposito pahala, menciptakan kebiasaan jelek ya sama. Jadi jangan beranggapan tidak, jadi podon sama ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini perlu kita perhatikan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan dan seterusnya, hadisnya panjang. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dan itu baik. Contoh, para jamaah mangki saben dina Rebo isuk kita mengadakan pengajian di lapangan. Sesuatu yang baru. Rasulullah tidak pernah memerintahkan nek Rebo isuk padha ngaji nang lapangan, ora ana dalile itu. Sesuatu yang baru. Kemudian ini ditiru oleh generasi berikutnya. Penciptanya ini mendapat setoran pahala terus. Nah, demikian pula sebaliknya kejelekan. Bapak-bapak saben Rebo bengi monggo kumpul tenggene lapangan, kula sediani apa jenenge sabu-sabu. Akhirnya rutin lah menciptakan kejelekan seperti ini. Nah itu podo. Makanya hati-hati. Ya, hendaknya kita menjadi orang yang mengajak pada kebaikan. Ojo sebaliknya. Ini jangan sebaliknya. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun tai wong telu iku yaksimuhumullahu taala. Yaksimuhum ngreksohum ing wong telu sapa Allahu Gusti Allah taala min adzabil qabri saking siksa kubur. Rupane asyahidu wong kang mati syahid. Wal muadzinu lan juru adzan. Wal mutawaffalan wong kang kepaten yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat wa lailatal jum'ati lan ing dalem malam Jumat. Para jamaah, hadis ini menunjukkan ada 3 kelompok. 3 kelompok ini akan dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ono. Saya sering mendengar orang berpendapat siksa kubur itu tidak ada. Jadi ada hadisnya wis alah butuh pirang keranjang jenengan wis kuwatah hadis. 3 golongan ini oleh Allah diberi kemurahan, dibebaskan dari siksa kubur. Yang pertama adalah asyahid, orang yang mati syahid. Melu perang sabilillah mati syahid. Perang teng pundi Pak? Ora ana perang sabilillah sakniki. Perang teng Syria napa sabilillah mboten, niku perang politik, bukan sabilillah lagi bonane, bukan.
atau mati karena tenggelam, bencana alam, ini terbebas dari siksa kubur. Itu syahid akhirat namanya. Yang kedua adalah kelompok muadzin. Ini dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur. Seandainya mendapatkan siksa kubur, dibebaskan oleh Allah. Kadang adzan, kadang enggak, kadang adzan, kadang enggak. Niki kategori muadzin, tukang adzan. Walaupun tidak rutin. Wal mutafaffa yaumal jum'ati, atau orang yang mati hari Jumat, walailatal jum'ati, dan malam Jumat. Kok mati dina Jumat terbebas dari siksa kubur. Maling mati dina Jumat, wis alhamdulillah terbebas siksa. Betul itu. Siksa kuburnya terbebas, burine empuh, ya kan siksa kubur saja. Kan begitu kan? Nah, akhirat beda urusan. Jadi ini karena kemuliaan hari Jumat. Jadi nek ana wong kabeh dina padha, oh gak padha, buktine ini. Hari Jumat tetap istimewa. Sayyidul Ayyam kata Rasulullah. Hari yang terbaik adalah hari Jumat. Nomor loro hari terbaik adalah hari hari nampa bayaran jare wong. Serepot nek ngono nggih. Para jamaah, hari yang dimuliakan Allah itu ada 4. Bulan yang dimuliakan Allah juga 4. Hari apa saja yang dimuliakan Allah? Pertama hari Jumat. Karena dina Jumat niku hendaknya kita merasa bergembira karena itu merupakan hari raya kita. Istimewakan hari Jumat karena Allah mengistimewakan hari Jumat. Mulai malam Jumat niku wis mlebu dina Jumat. Pergantian hari itu kan sore sebenarnya. Jadi asar itu pergantian hari. Istimewakan hari Jumat karena itu Allah memuliakan hari Jumat. Mbuh lapo-lapo wis pokok Jumat niku istimewa. Maca surah Kahfi, maca Yasin, maca sembarang lah. Itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Lho kok maca Kahfi? Kumpul bojo nek dina Jumat siji kok pahalane kan ngoten nggih. Nah, itu berarti menunjukkan hari yang sing dilingi wong sing siji kau tok. Sing liyane gak patek eling. Dipikir sunahe mek iku tok ya kathah sunahe nggih. Betul. Jadi hari yang dimuliakan Allah pertama adalah hari Jumat. Yang kedua hari Arafah. Hari Arafah. Ketika orang-orang pada wukuf, kita di sini juga merayakan hari itu, hari yang dimuliakan Allah. Jadi nek iso ya poso nalikane dina Arafah karena hari yang dimuliakan. Sing wukuf ning Arafah, wah itu tambah luar biasa. Termasuk dosa besar. A'dhamu khotoya kata Rasulullah, dosa besar. Man waqafa bi Arafata, barang siapa yang wukuf di Arafah dan dia mempunyai prasangka dosanya tidak diampuni oleh Allah. Wong wukuf ning Arafah tapi dia mempunyai prasangka bahwa dosanya tidak diampuni Allah, itu dosa besar. Ampun tak digarisi oleh Allah seperti itu. Saking mulianya hari Arafah. Yang ketiga adalah Yaumun Nakhr. Napa Yaumun Nakhr? Riyaya Idul Adha. Itu hari yang dimuliakan Allah. Yang keempat adalah Yaumul Fitr. Riyaya Idul Fitr. Dimuliakan Allah. Ini 4 hari yang dimuliakan Allah. Adapun 4 bulan yang dimuliakan Allah wis padha apal lah niku nggih. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan yang dimuliakan
Ramadan kok mboten disebut Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah, bukan. Ramadan itu sebutannya Sayyidus Syuhur, bulan yang terbaik. Nah, ini sebutannya beda-beda. 4 bulan yang dimuliakan Allah. Quran ini inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Jumlah bulan itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan. Ramadan boten. Ramadan itu sebutannya Sayyidus Syuhur, bulan yang terbaik. Nah, gitu. Zaman dulu orang-orang itu kalau masuk Syahrul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan ini, perang dihentikan, tidak berani. Ini zaman jahiliyah. Nek wis masuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini, mereka menghentikan perang, tidak berani. Karena memuliakan ini, memuliakan bulan yang dimuliakan Allah. Itu sudah menjadi adat mulai zaman jahiliyah. Jadi kok perang masuk bulan yang dimuliakan leren. Mereka orang-orang jahiliyah itu wong bejat, wong rusak. Tapi begitu masuk bulan yang dimuliakan Allah, mereka berhenti. Lu wong bejat niku sik ngerti aturan juga ternyata. Ngoten maksud kula. Nah, tidak berani mereka. Akhirnya dari bangsa Kinanah, kaum satu klan di Arab ada namanya klan Kinanah. Itu Syahrul Hurum itu digeser-geser. Iki wis mlebu Muharram, durung digeser. Kenapa? Karena mereka kelompok pencuri. Nek wis masuk bulan Hurum, mereka berhenti mencuri, enggak berani, wedi kualat. Akhirnya bulannya digeser-geser. Wah, termasuk inovatif itu. Digeser-geser bulannya. Nah, akhirnya diturunkanlah ayat tadi, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, dan seterusnya. Nah, jumlah bulan itu ditetapkan oleh Allah 12. Ojo ditambahi, ojo dikurangi, ojo digeser. Itu mulai pertama kali diciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan oleh Allah seperti. Nah, ini bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Kok ana wong mati dina Jumat, keluarganya harus bersyukur itu. Satu perlintasan wis aman, apa? Alam kubur wis aman. Tinggal perlintasan berikutnya. Nah, kan pelan-pelan nggih. Dadi wong niku nek tenggene alam barzah, teng alam kubur diparingi gampang, niku satu poin. Karena alam barzah niku wah masyaallah. Ana donga Allahumma wasi' kuburahum, ya Allah panjenengan jembaraken kubure. Padahal sing digali niku ukurane ya sakmono. Kok njaluk diambakke iku piye? Alamnya berbeda. Mengke kula jenengan nek wis mati, nanti nek wis mati, mesti bakal mati to niki. Nah, kula insyaallah golongan sabar, keri-keri mboten napa-napa. Jenengan yusiki mboten napa-napa. Begitu wis dikubur, dilebokne teng ngene luweng, karo mudin diwulangi, mudine mulang. Ruh itu sejengkal di atas tanah. Ruh kita itu di atas tanah pekuburan. Karo Pak Mudin diulang. Itulah tolabul ilmi kita terakhir itu. Makanya dalile tolabul ilmi minal mahdi ilal, mencari ilmu mulai digendongan sampai liang lahat, bukan sampai mati. Makanya dalile begitu. Sampai liang lahat, bukan sampai mati. Mati itu belum dimasukkan liang. Sampai liang lahat itu wajib tolabul ilmi kita, gitu maksudnya. Akhirnya karo mudin diulang, yu kowe wis mati, kowe sedilungkas ditekani malaikat loro, ditakoni sapa pangeranmu,
sapa nabimu, apa kitabmu lan sak piturutane. Dikei bocoran soal karo Pak Mudi. Kurang penak piye? Nggih. Ngene Islam niku begitu luar biasa. Nggih. Toleransi. Dadi arep ana ujian dikei bocoran dhisik nggih. Sebab nek gak kulino ya tetep gak iso. Kan ngoten nggih. Masih dikei bocoran nek gak kulino tetep gak iso. Diwulang. Begitu saya mulang mulih gak ana wong ruh dimasukkan ke alam barzah. Tengene hadis, tengene Sahih Bukhari diterangkan dilungguhno. Sing lungguh mboten mayite sakjane ruhnya tadi. Dilungguhno karo malaikat, ditekani malaikat loro. Wis selama 7 hari ditakoni terus 7 dina. Hadis itu 7 hari ditakoni terus karo para malaikat niku, mangkane abot-abot dina niku selama 7 hari. Kok sampeyan keluargane kirim donga 7 dina niki dalile. Abot-abote dina. Ditakoni karo para malaikat. Sing wong ahli taat, ahli ibadah enteng jawabe. Sing ahli maca Quran begitu ditakoni karo malaikat man rabbuka, wong ora ngerti bahasa Arab, ditakoni man rabbuka ya gak iso jawab, wong gak ngerti bahasa. Berhubung ahli maca Quran sing dingerteni maca Quran, ditakoni man rabbuka yasin wal Qur'anil hakim, jari malaikat bolode. Sak keneke pun jawab karena ahli taat. Sing ahli istighosah, wong gak ngerti bahasa Arab, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka, ora paham. Ade wong Jawa ora paham bahasa Arab. Ditakoni ngoten, wong kulinane istighosah, jawabe, ya apa sing dadi kulinane? Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Malaikat pun paham. Bolodi. Enak toh? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Hadis. Manusia mati itu mengikuti kebiasaan ketika hidup. Nah, kulino maca Quran, sok ditakoni maca Quran. Gopo kabeh enggak iso bahasa Arab, kan ngoten nggih. Ora usah kuwatir. Jawaban sak isomu, isone maca Quran ya maca Quran. Apa yang menjadi kebiasaan kita membekas. Kok kulino ejaran berat nih, alamat berat nih. Takoni man rabbuka wa man nabiyuka, ejaran walah ajur pun dikepruk karo malaikat ajur, tapi gak mati sebab wis. Nah, coba bayangkan sakitnya. Dikepruk karo malaikat ajur. Nah, hadis disebut tulang rusuknya belesat. Sekali pukul belesat, tapi gak mati. Coba, mati wis gak krasa lorone kan? Sik urip wae kepruk meneh karo malaikat, subhanallah. Siksa kubur. Sik lumayan nek siksane niku dirubung kelabang, ora sepiro gremet-gremet ngoten to nggih. Tapi yo gak enak juga nggih. Wong dirubung nyamuk wae gak enak. Nah, ini adab kubur itu seperti itu. Icip neraka, naudzubillah min. Mangane tengene hadis disebut innal mayyita kal gharikil mutaghawis. Mayat itu seperti orang yang tenggelam. Mayit itu seperti orang tenggelam. Mutaghawis berteriak-teriak minta tolong. Minta tolong. Wong tenggelam itu ya napa sih? Ya glagep-glagep. Mereka minta tolong kepada siapa? Kepada yang hidup. Makanya Rasulullah itu perintahkan sholat tono jenazah. Kenapa? Mendoakan, gitu. Mendoakan wong sing mati karena dia butuh pertolongan. Nek liwat kuburan ngomong maca donga napa? Ya napa dongane? Nek liwat kuburan ya napa dongane? Allahumma ayo balik lana meneh. Ayo.
Assalamualaikum ya ahlal, mudah-mudahan keselamatan bagi kalian penduduk alam kubur. Kita diperintahkan mendoakan. Kan ngoten toh? Karena mereka memang butuh, gak butuh sego, gak butuh tanah, gak butuh. Warisane digawe kere-keran anake tambah sumpek niku sing mati kan ngoten nggih. Niki kula elingke. Nek ana wong tua mati, sebaiknya segera dibagi warisane. Nek durung dibagi, sing mati niki tidak akan mendapatkan pahala. Umpama sing mati niki wong apik, ahli salat, ahli zikir, ahli sedekah. Begitu teng alam barzah, teng alam kubur, ibaratnya diberi kenikmatan oleh Allah, dikei ayam panggang. Niki ibarat ini, dikei sate, dikei gulai, tapi tangannya dicencang, tidak bisa menik. Kenapa? Karena warisannya durung dibagi. Jadi anak menjadi anak durhaka karena menghentikan pahalanya orang tua, sebab tidak segera membagi waris. Na'udzubillah min. Lebih cepat lebih baik. Lha kula masalah. Mara sepah, mara tua kula makamke, mulih teko kuburan. Kula wis ngomong tenggene Mas. Adik-adik, ibu mara tua kula mulih. Niki sing saya warisane ndang dibagi. Nih, cara sampean sing nglakoni mantu kurang ajar kira-kira ngoten ya. Tapi keluarga istri saya memandang saya tidak seperti itu. Ya apa nak enake sanjane itu. Sing saya nggih ngoten, Bu. Lho niki sik tas mulih kuburan, kula wis ngomong. Iya, tapi iki abamu sik duwe kewajiban, anak sing ragil durung mantu. Nggih, Bu, mangke ditata. Dadi kewajibane wong tua ngrapekne anak niki disediakan. Ya wis, kapan enake mangke nek pun 40 dinane mangke rundingan. Nggih. Akhire sing dikongkon nata malah kula malah mantune. Jadi memang itu yang terbaik sebagai wujud bakti kepada orang tua. Nah, nggih. Mari dibagi, si A si B dibagi, penyerahan surat-surate 20 tahun kas mboten masalah. Sing penting akadnya sudah. Nah, ngoten nggih. Sing penting akad ini. Nah, pun. Jadi senajan terbebas dari siksa kubur, tapi nek dikei ayam panggang tapi tangannya dicencang lak badhe ngiler wae kan ngoten nggih. Itu gak enak juga. Pun sampai mriki riyen para jamaah nerangaken fadilah ada. Monggo barangkali ada pertanyaan nggih, monggo Pak. Pertanyaannya saya ulang. Bagaimana dengan azan yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya? Gitu maksudnya. Apakah sama dengan ini? Zaman nabi-nabi sebelumnya tidak dikenal azan. Jadi Rasulullah sebelum turunnya sholat 5 waktu, sholatnya Rasulullah itu dalam sehari 2 kali, subuh dan maghrib, masing-masing 2 rakaat, Jadi maghrib tidak 3 rakaat, ini sebelum Isra Mi'raj berarti, dan tidak ada azan karena tidak dibatasi waktu sholat, hanya kira-kira ketika matahari tenggelam dan matahari terbit, hanya begitu saja. Dan nabi-nabi sebelumnya juga tidak dikenal namanya azan. Jadi
Nanti ada sing sholat subuh pertama Nabi siapa, sing sholat zuhur pertama ada, nanti ada. Oh. Yang kedua, bagaimana halnya adzan yang di luar pemberitahuan waktu sholat. Contohnya bencana alam, contohnya adzannya wong mati. Apakah itu ada dasarnya? Ada. Jadi ketika bencana alam itu memang ada anjuran untuk melakukan adzan. Ono keterangan kiamat itu tidak akan datang ketika masih terdengar. Ini keterangannya, ini hujahnya, ini dalil. Jadi ketika bencana alam, bencana itu kan kategori kiamat. Ono kiamat kecil, ono kiamat besar, kan begitu nih. Maka diperdengarkanlah azan, itu anjuran. Dengan maksud supaya terhindar dari bencana. Jadi boleh dan itu anjuran. Apakah adzannya sama dengan adzannya sholat? Sama. Demikian pula adzannya orang jenazah tadi sama. Sama. Nah, jadi betul usah dirubah lafadznya. Jadi anjuran ya, kata Bapak ya. Ada yang lain mungkin? Nggih, monggo. Maksudnya bagi waris. Nah, bagaimana bila kita masih hidup? Tirkah itu tinggalan kita bagikan kepada ahli waris. Apakah ini boleh? Pertanyaannya begitu nih. Boleh dilakukan. Jadi ketika si orang tua masih hidup, timbangan kok nek aku mati gak ono wasite gitu nih. Nah, nek eker-ekeran ndak ono penengahe. Saya bagikan sekarang. Apakah ini boleh? Boleh. Ini namanya amanat waris. Pembagian tirkah, pembagian tinggalan jenazah. Tirkah itu peninggalan jenazah. Peninggalan jenazah itu berupa aset, tapi juga bisa berupa hutang. Hutang itu ya tinggalan. Jadi nek lanang loro wedok siji, aturan syariat begitu. Itu tidak hanya berlaku ketika aset, termasuk ketika hutang. Nek utang sing lanang nyonggo loro, sing wedok nyonggo siji. Ya, biasanya nek tinggalan rupa utang niku balapan melayu biasanya nggih. Etok-etok gak eru. Nah, niki susah nggih. Nah, jadi boleh. Itu namanya amanah waris karena belum meninggal. Jadi anaknya dilungguhno ditoto. Iki bapak duwene harta seperti ini, utang gak duwe, mamane ditunjukkan ke anak. Bapak kepingin menggunakan waris, bukan hibah. Waris itu dengan aturan, berarti aturan pembagian waris, lanang loro, wedok siji, asobah sekian dan lain sebagainya. Itu namanya waris. Kalau tidak menggunakan aturan ini, itu namanya hibah, pemberian. Apakah boleh tidak menggunakan aturan waris? Boleh dengan catatan ahli warisnya mengizinkan. Boleh. Cacak akeh duwike lanang, adik-adik wedok akeh hutange. Padahal nek cara waris lanang oleh loro, wedok oleh siji. Akhirnya sepakat semua ahli waris bagine hibah didumroto ae. Selama semua ahli waris mengizinkan boleh. Namanya bukan bagi waris, bagi hibah. Ngoten nggih. Nah, tirkah tinggalane dibagi hibah boleh. Orang tua membagi ketika masih hidup boleh. Enggak apa-apa. Malah itu disarankan seperti itu supaya tidak terjadi
masalah. Dan jangan sekali-kali orang tua memberikan amanat yang memunculkan masalah. Ini sering kasus nih. Aku pesen yo anak-anakku kabeh omah iki aja didol. Niku ngeruwet-ngeruweti masalah. Tiba anake papat neng kono kabeh. Tiba putu. Gak ora sing tuku omah nggon kono kabeh. Putune ana 12. Urusan tuku sabun mesti gegeran. Bayar listrik mesti. Amanah seperti ini tidak membawa manfaat, tidak wajib dilakukan. Ini amanah ora usah sing urusan ngono. Bapak amanah yo, anak-anak lakonono kabeh ben magrib maca Quran, itu bagus. Wah, amanat kok urusan dunya iki nyumpet-nyumpeki pikiran. Ngoten Bapak nggih. Ada yang lain? Nggih, monggo. Maksudnya oh, apakah nopo wonten tiang konsultasi urusan ngoten gitu maksudnya? Wonten. Nggih. Nggih. Jadi ngeten. Tiang tenggen kulon itu macam-macam dan rata-rata memang orang bermasalah gitu. Karena kiai niku ora beda karo tukang servis. Lho nggih, nek radio bejat digawa nang tukang. Engko nek wis waras digawa, ya memang begitulah. Itu fungsinya di umat kan begitu ya. Jadi awal-awal ini ngono dodol lah ya sing dene kok wong sumpek kabeh, wong seneng ora ono sing. Tapi lama-lama paham. Pancen fungsi kiai antara lain seperti itu. Sampai urusan rumah tangga. Dan apakah boleh? Zaman Rasulullah itu, masya Allah. Nuwun sewu, ini saya ngomongin rada pekewo. Zaman Rasulullah. Ana wong wedok pegatan. Ini sahabat ini pegatan. Setelah cerai, si perempuan ini nikah dengan orang lain, sahabat juga. Begitu nikah beberapa bulan, matur kepada Rasulullah pengin pegatan. Sowan pada Rasulullah konsultasi. Sama suami baru ingin pegatan. Sama Rasulullah ditanya, ini perempuan yang ngomongin. Loh, kowe bar pegatan karo kae, rabi karo kae kok saiki njaluk pegatan meneh. Ono masalah apa? Si perempuan ini ngomong pada Rasulullah. Kanjeng Nabi, pelanangane masalah. Semerap nggih. Kula membahasakannya rada mboten enak ngoten nggih. Pelanangane napa pelanangane wis sembuh lah, paham ra paham lah nggih. Masalah. Kemudian sampai hal seperti itu diceritakan kepada Rasulullah. Nah, jadi mengkonsultasikan kepada orang yang bisa dipercaya dan orang yang mengerti hukum agama. Jadi boleh seperti itu. Apakah itu kategori membuka aib? Selama orang yang diajak ngomong orang amanah, 1, 2 orang yang ngerti tentang agama. Kalau panjenengan boten ngerti tentang hukum agama dan tidak bertanya kepada ahli agama, padahal itu urusan aib keluarga yang perlu keputusan hukum agama, bukan repot. Kan ngoten nggih? Maka Anda harus bertanya. Nun sewu, enten wong konsultasi teng kula. Orang kecamatan Rungkut, perempuan. Masya Allah, begitu terbukanya.
Nuwun sewu Pak Yai, kula niki nggak ada masalah. Kula niki menyadari kalau saya itu salah, tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Lho, wonten napa Bu? Nuwun sewu Pak Yai, bojo kula niki namine resmi niki Pak Yai. Lho, maksudnya terus pundi? Maksudnya teng KUA kula nikah. Oh nggih. Tapi kula nggih ada bojo liya kalih malih. Lho niki perempuan. Subhanallah, ini terus piye Bu? Kalau dia nggak bertanya, dia akan dosa selamanya, kan begitu kan? Nah, ngeten-ngeten ini boleh. Apakah ini membuka aib? Ya nek ngomong buka aib ya mestilah, tapi kan untuk mencari solusi. Nah, iya. Yang penting kiai ini mboten usah woro-woro. Lah nek kiai ini woro-woro buyar iki ceritane. Jadi boleh Bapak seperti itu, nggih. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Walah lek teng pesantren malah wis vulgar kayak pesantren itu ya. Maksudnya pembahasan begitu itu bukan aib, ya. Pembahasan tentang hal-hal sing suami istri memang harus dibahas supaya tahu mana yang halal, mana yang haram. Ini harus dibahas ya. Ono santri lugu mboten neko-neko tapi nggak pernah ngaji tentang rumah tangga. Kitab Ukudulujen ada kitabnya sendiri itu, membahas khusus tentang keluarga. Akhirnya begitu menikah sampai sekian tahun istrinya ndak hamil-hamil. Karo kiai ini diceluk, kowe ono masalah apa? Enten apa ya? Kok pirang-pirang tahun kowe durung duwe anak? Pangestune ya. Ditakoni jawabe ngoten terus. Sampai akhirnya ditakoni melih. Jane piye to? Kowe kok sajake angel gak kok periksa nang dokter. Mboten Yai. Ternyata apa? Carane keliru lho wis ta. Ya. Dadi kan susah nek gak diomongno ya keliru, diomongno ya. Nah, ini gambaran-gambaran iki. Jadi selama konsultasi dengan orang yang amanah dan ngerti tentang agama maka diperkenankan. Pun para jamaah wis wawan niki nggih. Ngoten nggih. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.